Google Documents. Google Document adalah alat yang sangat serbaguna. Penggunaan Google Document dalam menunjang pekerjaan adalah sebagai berikut. Perencanaan pekerjaan atau catatan peninjauan, menulis esai atau cerita, menulis kolaboratif, berbagi pendapat kolaboratif, membuat template bagi orang lain untuk diketik, serta membuat terjemahan. Lalu, apa itu Google Document? Google Document adalah alat untuk membuat dokumen teks seperti laporan, cerita, atau artikel. Dokumen adalah tempat terbaik untuk tugas apapun yang mengharuskan banyak mengetikkan. Kita dapat membuat dan memformat dokumen dan bekerja dengan orang lain. Kita dapat memasukkan teks, gambar, tabel, dan diagram. Dokumen berguna untuk belajar dengan berbagai cara, dari proyek kelompok hingga masukan dan penilaian sejawat. Membuat dokumen. Untuk menggunakan Google Document, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuat dokumen. Langkah awal dalam membuat dokumen, kita mulai dengan masuk ke alamat docs.google.com. Kemudian, masuk ke akun Google jika diminta melakukannya. Selain itu, bisa juga masuk melalui Google Drive, kemudian ketuk tanda tambah di bagian kanan bawah. Ketuk Google Dokumen, dokumen baru akan terbuka di aplikasi Google Dokumen dan siap untuk kita edit. Membagikan dokumen. Setelah mampu membuat dokumen, hal apa lagi yang bisa kita lakukan di dalam Google Dokumen? Untuk berkolaborasi di dokumen dengan orang lain atau kolega, kita perlu membagikan dokumen kita. Kita dapat membagikannya dengan orang-orang tertentu atau membagikannya menggunakan link. Sama halnya seperti fitur di Google Drive. Setelah dokumen bisa dibagikan, orang lain yang membuka dokumen bisa memberikan komentar di dalam dokumen. Cara untuk membagikan dokumen kepada orang lain atau kolega adalah memasukkan alamat email mereka. Kita juga dapat menambahkan lebih dari satu email sekaligus. Ketuk tanda, kita akan melihat pop-up konfirmasi yang mengonfirmasi bahwa seseorang telah ditambahkan. Orang lain atau kolega bisa mengedit atau membuat perubahan pada dokumen kita. Menambah dan memformat teks. Fitur lain yang bisa kita gunakan pada Google Dokumen adalah kita dapat dengan mudah menambahkan teks ke dokumen kita dan memformatnya. Ketuk ruang kosong dan masukkan judul dokumen kita. Judul dokumen harus memberitahu orang lain atau kolega apa yang sedang kita kerjakan. Kita dapat mengubah gaya teks menjadi judul untuk membuatnya menonjol. Untuk melakukannya, ketuk tanda di menu yang baru saja terbuka, ketuk teks normal, kemudian ketuk judul. Sama seperti pada bagian judul sebelumnya, ketuk tanda. Di menu yang terbuka, ketuk teks normal lalu tajuk 1. Ketuk enter untuk memulai paragraf baru. Tambahkan beberapa teks tanpa mengubah gayanya. Selanjutnya, kita dapat menyesuaikan teks dengan membuatnya tebal, miring, atau bergaris bawah. Pilih teks yang ingin kita sesuaikan. Sentuh lama di akhir teks dan tarik kursor kita ke semua teks yang ingin kita sesuaikan. Ketuk 11 untuk mengubah ukuran teks. Semakin besar angka yang kita pilih, semakin besar tulisannya. Kita juga dapat menambahkan sentuhan warna ke dokumen kita. Kita dapat mengubah warna teks dan menandainya dengan warna apapun yang kita inginkan. Pilih teks yang kita sesuaikan. Caranya, ketuk tanda, pilih warna yang diinginkan untuk teks kita, ketuk tanda, pilih warna sorotan yang diinginkan. Selanjutnya, kita juga dapat mengubah perataan. Artinya, kita dapat memilih meratakan tulisan di sebelah kiri kanan layar atau tengah. Pilih teks yang ingin kita sesuaikan, ketuk tanda, ketuk tombol pertama,
yang berbeda untuk melihat masing-masing perataan. Memiliki 4 opsi, yaitu rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Menambahkan komentar ke dokumen. Komentar adalah alat yang berguna saat berkolaborasi di dokumen. Kita dapat menambahkan komentar di samping dokumen tanpa benar-benar mengubah isi dokumen. Hal ini memungkinkan kolaborator untuk berbagi ide, menambahkan masukan, meminta perubahan, dan lain-lain. Misalnya, kita mungkin ingin memberikan masukan tentang rencana pelajaran yang dibuat oleh pengajar lain. Komentar adalah cara yang tepat untuk melakukan ini. Caranya, pilih kata atau kalimat apapun dari teks. Ketuk tanda, ketuk beri komentar di menu sisipkan. Mulailah mengetik komentar. Ketuk tanda setelah selesai. Komentar sekarang akan ditampilkan di bagian komentar. Teks yang dilampirkan pada komentar disorot dengan warna kuning. Voice typing. Dengan fitur ini, kita dapat menulis tanpa mengetik. Kita hanya perlu dikte. Lalu, Google Docs akan otomatis merekam ucapan kita. Fitur ini dapat diakses pada perangkat laptop dan gawai. Caranya dengan klik Google Docs dengan format resume, lalu hapus semua. Kemudian cari voice typing. Sejauh ini sudah didukung oleh 40 bahasa termasuk Indonesia. Explore. Ada satu fitur bagus yang dapat kita manfaatkan di Google Dokumen ini, yaitu Explore. Fitur Explore berfungsi untuk mencari dokumen atau gambar menggunakan mesin pencarian di Google langsung pada halaman Google Docs. Fitur pelajari di Google Docs ini merupakan salah satu keunggulan Google Docs yang belum banyak dimanfaatkan secara optimal. Dengan menggunakan fitur ini, kita bisa mudah mencari informasi di mesin pencarian Google tanpa keluar dari dokumen. Hal ini karena produk Google sudah sering terintegrasi satu dengan yang lainnya. Silakan dibuka berita yang diinginkan dan copy lalu paste teks yang akan dikutip pada dokumen. Setelah kita copy dan paste pada dokumen, maka kita akan membuat catatan kaki dengan mudah sehingga kita tahu tulisan yang kita ambil referensinya dari mana. Ini akan membantu kita saat membuat kajian atau tulisan ilmiah yang mengharuskan mencantumkan catatan kaki jika kita mengutip dari berbagai sumber. Terjemahan dokumen. Fitur terjemahan dokumen bisa digunakan untuk menerjemahkan tulisan pada dokumen yang kita buat secara otomatis, tinggal pilih bahasa yang akan kita gunakan. Caranya, klik alat tool, pilih terjemahan dokumen. Ikuti langkah selanjutnya dengan memilih bahasa, misalnya bahasa Inggris. Tinggal klik terjemahkan, maka akan terbuka file salinan baru dan teks yang asalnya bahasa Indonesia telah diterjemahkan otomatis menjadi bahasa Inggris.